Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu cara untuk menyampaikan materi sejarah secara mudah menggunakan metode timeline. Nah, kalau yang sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai penjelasan materi sejarah menggunakan peta, bisa disimak di video sebelumnya. Oke. Sebagai contoh, ini saya berikan gambaran kira-kira seperti ini. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah timeline tapi dalam bidang diplomasi mengenai perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pihak Indonesia ketika pada masa awal kemerdekaan. Ada Linggarjati, Renville, Rumroyen, dan KMB. Jadi keempat perjanjian ini adalah dalam satu lini masa. Jadi kita bisa menjelaskan perjanjian-perjanjian ini didasarkan pada timeline. Dan kemudian kita bisa mengembangkan dari perjanjian-perjanjian ini. Sebagai contoh, Linggarjati ini pada tahun 1946, jadi Linggarjati 1946 tapi disetujui di tahun 1947. Kemudian Linggarjati ini dikhianati oleh pihak Belanda dengan memunculkan yang namanya AMB pertama tahun 1947. Jadi dari sini kita bisa menjelaskan bahwa Linggarjati ini terjadi pada tahun 1946 dan disahkan pada tahun 1947. Dan dari Linggarjati ini kemudian kita jelaskan isinya apa saja, kemudian mengapa kok dikhianati oleh pihak Belanda. Nah, bagaimana penyelesaian dari Linggarjati ini menuju Renville? Maka kemudian memunculkan yang namanya organisasi yang bernama KTN. Nah, Renville, kita bahas Renville. Nah, Renville menyepakati atas beberapa wilayah saja seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian dari Jawa Timur. Kemudian ada batas yang bernama batas garis Van Mook. Kemudian Renville ini ternyata juga dikhianati oleh pihak Belanda dan kemudian menghasilkan yang namanya AMB kedua. Kemudian Renville ini berakhir dan kemudian dilanjutkan dengan perjanjian Rumroyen. Sebelum adanya perjanjian Rumroyen, maka memunculkan organisasi yang bernama UNCI. Kemudian dari UNCI ini kemudian menghasilkan perjanjian Rumroyen, di mana isi dari perjanjian Rumroyen adalah untuk membuat perundingan lagi yang nantinya bernama KMB. Nah, sebelum adanya KMB ini memunculkan satu perjanjian lagi yang dinamakan Konferensi Inter-Indonesia pada tahun 1949 tahun 1949. Nah, jadi di sini kita punya sebuah bagan. Ketika kita membuat bagan ini di papan tulis, ini akan sangat mudah untuk dijelaskan karena kita punya bekal alurnya. Nah, kenapa saya menggunakan cara ini? Kok saya tidak menggunakan cara katakanlah seperti menggunakan PowerPoint atau menggunakan metode ceramah dan lain sebagainya? Karena saya sendiri sebagai guru sejarah itu lebih suka hal-hal yang kaitannya dengan visual. Nah, dengan adanya teknik seperti ini, saya akan lebih mudah untuk memahamkan anak bahwa alurnya itu seperti ini. Nah, ini juga sebagai antisipasi saya ketika di satu kelas itu tidak ada proyektor, atau pada masa awal anak-anak masuk kelas di semester 1 kan mereka belum memiliki buku pegangan atau LKS, katakanlah seperti itu. Maka dengan adanya
timeline seperti ini, mereka bisa lebih mudah untuk menyerap bahwa alurnya itu seperti ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kemudian cara seperti ini bisa dimanfaatkan di berbagai berbagai jenis materi di sejarah. Katakanlah ambil contoh materi zaman batu. Zaman batu kita buat lini masanya Paleo, Meso, Neo, Mega. Kemudian di sini kita bisa buat misal peninggalan, kemudian kita buat materi, kemudian ini dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa berkreasi dengan cara seperti ini. Ini sangat mudah sekali apabila kita sudah paham bagaimana alur dari peristiwa sejarah. Sebagai contoh tanggal-tanggal. Nah, tanggal-tanggal kalau kita menghafalkan menggunakan teks biasa itu mungkin bisa, tapi anak itu ada yang kuat di visual, ada yang kuat di ingatan, dan ada juga mereka harus mendengarkan dulu dari guru baru mereka bisa menyerap. Nah, maka dari itu dengan adanya metode seperti ini menjadi alternatif bagi anak-anak yang lemah di ingatan atau lemah di pendengaran. Maka mereka dengan visual ini mereka bisa belajar sejarah secara mandiri. Ini tidak perlu kita perinci, katakanlah KTN itu apa, UNCI itu apa, konferensi inter-Indonesia itu apa. Kalau kita sudah membuat seperti ini, anak itu secara otomatis dia akan mencari tahu KTN itu yang seperti apa, UNCI itu seperti apa. Kira-kira seperti itu. Ini adalah salah satu contoh penerapan saya dalam pembelajaran sejarah menggunakan metode timeline. Oke, terima kasih. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau memberikan tambahan atau memberikan usulan mengenai cara-cara penyampaian materi sejarah, bisa langsung komen di bawah. Oke, terima kasih.